Om Swastiastu. Selamat pagi. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat video yaitu kucing untuk supervisi akademik. Perkenalkan, kami dari kelas 10.42 CGP Angkatan 10 Kabupaten Tabanan. Saya Lucia Istri Wulandari bertugas di SD Negeri 1 Besagi. Di sebelah kanan saya Dila Dewi Sastrini yang bertugas di SD Negeri 1 Tegalingga. Dan di sebelah kiri saya Maderai Aryati dari SD Negeri 2 Tengkuda. Pada kesempatan ini kami akan membuat video kucing untuk supervisi akademik. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Om Swastiastu, Bu Rai. Om Swastiastu Bulan. Selamat pagi Bu Rai, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Bulan, kabar saya baik hari ini Bulan. Baik Bu Rai, kali ini kita akan melakukan praktek kucing. Yang mana sebelum melakukan praktek ini tentunya juga Ibu harus memahami beberapa penilaian dari praktek ini. Yaitu dalam praktek kucing ini ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu tahapan pra-observasi, di mana pada tahapan pra-observasi ini saya akan menanyakan dan mendiskusikan kompetensi serta indikator apa saja yang akan dikembangkan pada praktik ini. Kemudian yang kedua yaitu pelaksanaan observasi, di mana di tahap pelaksanaan observasi ini saya akan mengamati kegiatan yang dilakukan Ibu. Dan yang terakhir yaitu kegiatan pasca observasi, di mana nanti Ibu akan merefleksikan apa yang sudah dikembangkan pada proses coaching dan apa yang akan Ibu kembangkan kembali pada coaching selanjutnya. Begitu Bu Rai, apakah Ibu sudah siap? Astagfirullah siap Bulan. Baik, seperti yang sudah saya katakan tadi, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian terlebih dahulu. Penilaian ini dilakukan untuk melibatkan apakah percakapan kucing yang kita lakukan ini sudah sesuai atau belum dengan alur cerita. Dan nanti Ibu akan memberikan pertanyaan berbobot pada kucing. Kemudian bagaimana si kucing tersebut dapat merespon atau menanggapi pertanyaan dari kucing. Dan perlu diingat ya Bu, tentunya percakapan kucing ini dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip kucing. Di antaranya yang pertama ada permintaan, yang kedua ada proses kreatif, yang ketiga ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Dari pra-observasi ini ada pertanyaan pertama yang akan saya ajukan kepada Ibu, yaitu kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam coaching pada kesempatan ini, Bu Rai? Baik Bulan. Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan hari ini yaitu ada 4, yaitu yang pertama adalah kehadiran penuh atau present, kemudian ada mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, dan yang keempat yaitu mendengarkan dengan rasa. Demikian Bu. Baik Bu Rai. Untuk pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang benar-benar ingin didalami atau yang spesifik lah yang ingin diobservasi? Baik, yang ingin saya dalami dalam proses coaching kali ini itu ada 2 bulan ya. Yang pertama saya ingin fokus pada kompetensi mendengarkan aktif, karena saya merasa itu penting Bulan dalam memahami kebutuhan si coaching. Nah yang kedua saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Demikian Bu. Bagus sekali Bu Rai. Nah pertanyaan terakhir Bu, indikator yang mana yang diinginkan dalam proses coaching kita pada pagi hari ini? Baik, saya ingin pada saat coaching antara saya dengan kucing bisa menemukan potensinya dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh kucing. Bagus sekali Bu Rai. Mudah-mudahan nanti kegiatan kucing kita ini berjalan dengan lancar ya Bu. Nah itu dulu yang saya tanyakan atau yang dapat saya sampaikan kepada Ibu. Silahkan Bu persiapan untuk melakukan coaching terhadap kucing. Selamat pagi Bu Rai. Ya, terima kasih Bulan. Selamat pagi. Om Swastiastu Bu Wiwi. Om Swastiastu Bu Rai. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini Bu Wiwi? Astagfirullah, kabar saya baik-baik saja Bu Rai. Tetapi saat ini mungkin saya merasa
lelah Bu Rai dengan beban pekerjaan saya di sekolah yang saya hadapi saat ini Bu Rai. Iya, saya mengerti. Tentu saja banyak sekali aktivitas di sekolah yang Ibu Wiwi sedang jalani. Iya, gitu ya, Bu betul Wiwi, sekali. ya. Ya. Mungkin nanti Ibu bisa menceritakan pada saya tentang apa namanya itu kerudidan atau aktivitas padat yang Ibu Wiwi jalani di sekolah saat ini, Bu Wiwi, ya. Ya begini Bu Rai, mungkin kalau Ibu tidak sibuk, apa kita bisa berbincang-bincang sebentar Bu? Tentu saja bisa. Kebetulan saya juga ada waktu kosong saat ini, Bu Wiwi, ya. Ngomong-ngomong, apa nanti yang Bu Wiwi harapkan dari pembicaraan kita nanti, Bu Wiwi? Begini Bu Rai, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini. Nah mungkin setelah saya ceritakan dengan Ibu, saya bisa mendapatkan gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan ke depannya. Oh, Ibu Wiwi, ya. Ya, Kalau boleh saya tahu nih, Bu Wiwi ada masalah apa ya? Sehingga Ibu merasa itu Ibu terbebani gitu. Kalau boleh saya tahu. Ya, jadi begini Bu Rai, nah saat ini saya merangkap sebagai operator sekolah dan saya juga harus menjadi pengajar karena kewajiban saya seperti itu. Nah tugas-tugas sebagai operator sekolah itu cukup menyita waktu Bu Rai, menyita energi sehingga saya merasa kewalahan seperti itu. Saya pahami di sini kalau Bu Wiwi merasa kewalahan Iya, dengan betul sekali. tugas-tugas yang lumayan banyak, Iya, gitu, iya. di samping mengajar juga sebagai operator Operator, sekolah, gitu ya, Bu. Iya. Ya, baiklah. Kemudian kalau boleh saya tahu nih Bu Wiwi, ya, Ya. tugas Bu Wiwi sebagai operator di sekolah itu kira-kira yang membuat Bu Wiwi merasa kewalahan itu yang seperti apa? Misalnya seperti ini Bu Rai. Pertama mungkin contohnya saya mengurus data siswa semua ya, kemudian mengikut nilai dan berbagai laporan administrasi. Tugas-tugas ini juga memerlukan waktu yang tidak sedikit kan Bu, ya, dan seringkali saya harus lembur mengerjakannya. Iya, betul sekali. Saya paham Bu. Ya, Iya. terus bagaimana cara Bu Wiwi terus mengatur waktu antara mengerjakan tugas pokok Bu Wiwi untuk mengajar dengan tugas sebagai operator Bu Wiwi? Saya biasanya mengerjakan tugas operator itu di waktu luang Bu Rai, misalnya saat jam istirahat ya, tapi saat jam istirahat itu waktunya kan cuma sebentar, jadi tidak full saya bisa mengerjakannya, dan seringkali saya membawa lembur tugas itu ke rumahnya. Bu Rai itu yang membuat saya merasa kewalahan, stres seperti itu. Ya. Saya bisa memahami ya ke kondisi yang Ibu Wiwi alami. Nah, kira-kira nih Ibu Wiwi, seperti apa kondisi ideal yang Bu Wiwi harapkan atau yang Bu Wiwi inginkan saat ini? Pastinya saya berharap bisa membagi waktu antara tugas sebagai operator dan tugas saya sebagai pendidik seperti itu. Ya, itu harapan Ke depan. kondisi ideal Ibu seperti itu. Iya, betul sekali ya. Oke. Bapak Wiwi, kalau boleh saya tahu nih, Ya. apa rencana selanjutnya dari Bu Wiwi yang bisa Bu Wiwi lakukan untuk mengurangi beban pekerjaan yang saat ini Ibu Wiwi hadapi? Mungkin jika ada pembagian tugas yang lebih baik atau bantuan dari rekan sejawat mungkin ya, mungkin beban kerja saya bisa berkurang Bu. Oke. Berarti Ibu memerlukan Bantuan, ya, betul sekali. sejawat dari mungkin teman yang lain atau Iya. pimpinan gitu. Baik Bu Wiwi, apa sebelumnya Ibu sudah pernah berkoordinasi atau berbicarakan hal ini dengan pimpinan, mungkin dengan rekan sejawat, sudah pernah Ibu lakukan ya Bu? Kebetulan saya belum pernah membicarakannya Bu, karena di depan saya sudah berkomitmen sebagai operator sekolah ya. Jadi saya merasa canggung untuk membicarakannya karena saya tahu itu sudah menjadi tanggung jawab saya. Seperti itu. Iya. Jadi belum pernah ya Bu Wiwi mendiskusikan atau membicarakannya. Ya, belum Bu Rai. Oke. Baik, selain itu mungkin ada lagi usaha yang Ibu Wiwi sudah lakukan nih untuk mengurangi beban kerja yang padat tadi. Mungkin saya akan membuat daftar tugas-tugas yang saya lakukan dan dampaknya seperti apa terhadap pekerjaan saya. Kemudian saya berkoordinasi dengan kepala sekolah atau rekan sejawat agar bisa membagi tugas secara efektif dan mengurangi beban saya. Begitu Bu Rai.
Selain itu mungkin ada yang dilakukan dalam mengatasi masalah yang Ibu hadapi. Di sini mungkin saya akan membuat daftar tugas-tugas yang saya akan lakukan, dampaknya seperti apa terhadap pekerjaan saya ke depannya. Dan kemudian saya juga akan buat koordinasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat agar bisa membagi waktu secara efektif dan bisa mengurangi beban kerja saya saat ini. Ya, begitu. Kapan rencananya Ibu akan melakukan koordinasi nih dengan pimpinan, mungkin dengan rekan sejawat Ibu gitu? Saya akan mencoba membicarakannya kepada ibu kepala sekolah secepatnya, Bu. Mungkin minggu-minggu ini saya akan bertemu langsung dengan kepala sekolah. Oke, bagus. Ya. Mungkin lebih cepat lebih baik. Iya, begitu, iya. Bu, ya. Terima kasih, Bu. Baik. Nanti kan ini sudah bertemu nih dengan pimpinan, dengan rekan. Iya. Setelah pertemuan nanti kira-kira bagaimana ya Bu Iwi akan mengevaluasi bahwa oh langkah ini sudah efektif gitu. Di sini pertama saya akan melihat apakah ada perubahan dalam beban kerja yang saya hadapi dan apakah saya bisa lebih terbantu setelah pertemuan tersebut. Nah, tentunya ya saya selalu mengharapkan saling berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk membantu meringankan beban kerja yang saya hadapi saat ini. Seperti itu ya Bu Iwi. Iya, iya. Baik Bu Iwi. Nah, setelah pertemuan tadi, apakah ada dukungan dari pihak lain mungkin yang Bu Wiwi membantu Bu Wiwi dalam mencapai tujuan? Tentu ada, Bu Rai. Pertama di sini saya sudah mendapatkan dukungan sarana prasarana di sekolah yang cukup memadai. Kemudian tentunya juga dukungan moral dari kepala sekolah, rekan sejawat yang mungkin membuat saya lebih bersemangat dan lebih fokus mengerjakan semua tugas-tugas saya saat ini. Ya. Baik ya Bu Wiwi. Ya, semoga rencana dari Ibu nanti berjalan dengan lancar. Ya. Bu Wiwi bisa bertemu lagi nanti dengan saya untuk mungkin mendiskusikan hasilnya nanti setelah Ibu melakukan koordinasi begitu ya Bu Wiwi. Ya. Baik. Sekarang saya tanya bagaimana nih perasaan Ibu setelah merencanakan langkah-langkah tadi? Baik, Bu Rai, di sini saya merasa lebih ringan, lebih optimis. Nah, setidaknya saya memiliki rencana untuk mengatasi masalah yang saya hadapi saat ini, Bu Rai. Saya senang mendengarnya, Bu Wiwi. Ya. Jadi jangan ragu nanti untuk menghubungi saya kembali apabila Bu Wiwi sudah melaksanakan apa yang Bu Wiwi rencanakan, gitu Bu Wiwi ya. Saya doakan semoga Bu Wiwi berhasil dengan rencananya dan jangan lupa nanti saya lagi nanti kita berbincang kembali ya. Bu Ya, Wiwi. terima kasih Bu Rai sudah meluangkan waktu buat saya. Maaf sudah mengganggu waktunya, Bu ya. Terima kasih, Bu Rai. Oke, tidak masalah. Terima kasih. Selamat melakukan rencana Ibu. Semoga sukses. Ya. Terima kasih Bu Wiwi. Selamat pagi. Baik Bu Rai, tadi Ibu kan sudah melakukan coaching ya Bu. Mungkin sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa hal kepada Ibu. Nah, bagaimana Bu Rai menilai sendiri performa dalam kompetensi mendengarkan aktif tadi Bu? Baik, terima kasih ya Bu Bulan. Menurut saya percakapan yang sudah saya lakukan dengan Bu Wiwi sebagai coaching sudah sesuai dengan indikator yang saya harapkan. Ya. Berarti apa saja yang Ibu lakukan pada saat melakukan observasi kucing terkait indikator ketercapaian yang diinginkan tersebut, Bu? Baik, dalam proses coaching yang saya lakukan tadi sudah sesuai dengan alur Tirta, yaitu di mana mencakup menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi rencana aksi dan juga tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali Bu Wiwi sebagai coach dalam menceritakan permasalahan dan juga menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi Bu Wiwi tersebut. Luar biasa ya Bu Rai. Boleh saya menyampaikan hasil dari pengamatan saya Bu? Nah, tentu saja, silakan Bulan. Iya, baik, terima kasih Bu Rai. Setelah saya mengobservasi kegiatan percakapan Ibu tadi bersama dengan Ibu Wiwi, tadi itu sudah berjalan dengan baik dan juga prosesnya sudah sesuai dengan alur kita. Jadi tadi Ibu sudah berusaha menggali
informasi pertanyaan yang Ibu ajukan, sehingga coaching itu bisa menemukan solusi dari permasalahan, dan coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching ya. Nah, bagaimana pendapat Ibu setelah mendengarkan hal ini, Bu? Terima kasih Wulan, Astungkare, terima kasih banyak atas apresiasi Ibu ya. Saya juga di sini ingin ada kompetensi lain yang ingin saya kembangkan lebih dalam gitu Wulan ya. Saya ingin memperdalam dalam hal mendengarkan aktif Wulan. Ya. Dari diskusi ini apa yang sudah terbayang oleh Ibu? Yang sudah terbayang oleh saya, tentunya saya akan berlatih kembali. Ya, berlatih kembali untuk memperdalam kompetensi tersebut. Ya, tentunya dalam mengembangkan kompetensi ini pastinya memerlukan bantuan ya, Bu. Kira-kira siapa yang Ibu mintai bantuan untuk mengembangkan hal tersebut? Yang saya minta bantuan tentu saja pihak-pihak yang terkait yang mendukung saya dalam permasalahan tersebut, Bu. Ya, kira-kira waktunya kapan ya, Bu? Mungkin minggu depan mungkin bisa, Bu. Segera. Baik, Bu. Dari kegiatan sport fisik kita hari ini sudah mendapatkan kesimpulan dari hasil pengamatan ya, Bu ya. Kemudian pengamatan saya, kemudian percakapan Ibu, berdasarkan percakapan coaching yang Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan alur kita dan ingin mengembangkan kompetensi lanjutan dalam mengembangkan keterampilan coaching. Itu kesimpulannya ya, Bu ya. Semoga nanti kedepannya itu bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya, Bu ya. Demikian observasi kita hari ini. Semoga nanti kedepannya dapat lebih bermanfaat. Kalau begitu kita tutup saja kegiatan coaching hari ini ya, Bu. Terima kasih Bu Rai dan Bu Wiwi.